Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, profesi bidan penempatan puskesmas Manyaipun. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pengangkutan orang luka dengan satu orang. Jadi ada 4 cara. Pertama itu menjulang. Untuk teknik cara menjulang sendiri ini, langkahnya itu pertama, pengangkut jongkok menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Kemudian pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Selanjutnya sisipkan tangan kanan pengangkut di bawah di antara kedua kaki penderita, tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan pengangkut memegang tangan penderita. Selanjutnya tangan kiri pengangkut bertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Terus kita betulkan letak penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita terletak di pundak penolong. Kalau perlu, perut di pundak akan menimbulkan sakit karena tekanan tersebut. Selanjutnya mulailah berjalan. Adapun keuntungan dari cara ini yaitu pertama dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Kemudian proses pengangkutannya sederhana sehingga dapat digunakan secara tepat. Untuk kerugiannya sendiri ada 2, yaitu pertama jarak tempuh terbatas sampai dengan 300 meter, dan kedua rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Cara ini dilarang dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernapasan, cedera perut dengan perdarahan hebat, dan juga tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Cara kedua yaitu memapah. Prosedurnya pertama, pengangkut berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai penderita. Selanjutnya satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita, dirangkulkan melalui tengkuk dan dipegang. Kemudian penderita disuruh berjalan, penolong mengikuti, tidak boleh mendahului. Adapun keuntungan dari cara ini yaitu pertama, prosedur pengangkutan juga sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Jarak tempuh relatif jauh sesuai kemampuan korban. Untuk kerugiannya sendiri itu tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu berdiri. Cara ini dilarang dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, dan tidak boleh juga dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang. Cara ketiga yaitu membopong. Langkahnya itu pertama, penderita didudukkan di atas paha penolong, kemudian pengangkut mengapungnya atau tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedang tangan yang lain merangkul di belakang punggung penderita. Terus penderita merangkul penolong, kemudian penolong berdiri perlahan-lahan. Untuk keuntungan cara membopong ini yaitu ada 2. Pertama, dapat digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar. Kemudian proses pengangkutannya juga sederhana sehingga dapat digunakan secara cepat. Untuk kerugiannya sendiri yaitu ada 2. Pertama, jarak tempuh terbatas sampai dengan 50 meter. Kedua, rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata. Cara ini tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang. Untuk cara terakhir atau yang keempat yaitu menggendong. Untuk menggendong, cara menggendong ini dibagi 2, yaitu menggendong cara biasa yaitu dilakukan terhadap penderita yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut, tidak ada luka di bagian dan tidak ada patah tulang. Kedua itu menggendong dengan cara ransel. Langkahnya itu pertama, gunakan 2 buah cover line yang diperpanjang dan disambung. Kedua, tempatkan sambungan cover line di bawah paha dan punggung penderita pada posisi terlentang. Selanjutnya buka kedua kaki penderita secukupnya, lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosol cover ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Selanjutnya pegang kedua tangan penderita, dilanjutkan berguling ke siap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Terakhir, penolong berusaha untuk berdiri atau meletakkan penderita kebalikannya. Untuk keuntungan cara menggendong sendiri yaitu dapat juga digunakan untuk mengangkut korban sadar maupun tidak sadar, jarak tempuh relatif jauh sampai dengan 3000 meter. Untuk kerugiannya sendiri ini rawan cedera bagi pengangkut terutama pada medan yang tidak rata.
dan ini dilarang dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, cedera dada dengan gangguan pernapasan, cedera perut dengan perdarahan hebat, dan juga tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan patah tulang paha. Oke, demikianlah penjelasan tentang pengangkutan orang luka oleh satu orang.